Selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Baik Anda di sini secara fisik maupun Anda di rumah menonton, kita perlu bersyukur dan perlu bersemangat bahwa kita punya kesempatan untuk berkumpul seperti ini, belajar firman Tuhan. Setiap kali ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah, adalah kesempatan yang nilainya tidak dapat diukur dengan materi. Tidak bisa. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang hari Minggu malam kemarin. Kan sudah dipotong 2 poin. Dipotong 1 poin. Saya akan melanjutkan lagi. Jadi, Anda lihat bahwa kalau kita miss 1 khotbah, kita sudah kehilangan 1 berkat Tuhan. Biasanya Pak Steven kan di Ayub. Dari 1 pasal ke pasal berikutnya, pasal berikutnya. Kalau Anda tidak datang pada 1 Rabu malam, dan minggu depannya lagi Anda datang, tiba-tiba sudah kelewat, Anda kehilangan 1 bagian dari firman Tuhan. Penjelasan berkat Tuhan itu. Ya. Sayang sekali. Oleh sebab itu, kalau Anda punya kesempatan, hargailah. Dan sekalipun Anda tidak punya kesempatan, untung GBI Agrave merekam ini, dan Anda bisa menontonnya kembali di waktu yang akan datang. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12. Kita baca ayat yang ke-21. Roma pasal 12, ayat yang ke-21. 1 ayat saja, pendek, namun penting. Tidak ada ayat yang kurang penting di Alkitab. Semuanya penting, karena semuanya dinafaskan oleh Allah. Oke, kalau sudah dapat kita baca sama-sama Roma 12 ayat 21, 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Apa yang Kau tuliskan bagi kami, walaupun sudah ribuan tahun, namun masih sangat relevan bagi kami, sangat bermanfaat untuk pembangunan iman kami, pertumbuhan rohani kami. Kami mohon supaya waktu ini dapat kami pakai dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Minggu yang kemarin saya malamnya berbicara mengenai peperangan rohani. Dan kita sudah bahas ya. Kita di pihak Tuhan melawan iblis, melawan roh-roh jahat di udara, peperangan kita sifatnya rohani. Kita sudah sering membahas mengenai bagaimana caranya bisa menang di dalam peperangan. Bagaimana caranya menghadapi peperangan. Tetapi yang jarang dikhotbahkan adalah apa konsekuensinya. Bagaimana kalau menang? Atau bagaimana kalau kalah? Karena selain kita berperang, rupanya ada tarik-tarikan ini. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah kan? Nah. Tapi ini bukan berbicara mengenai keselamatan. Ya, menang atau kalah di sini peperangan ini lagi yang kita sekarang alami, yang saya ingin sharing dengan kita malam hari ini bukanlah tentang keselamatan. Karena Tuhan sudah menang ya di dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah menang. Di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, kita anak-anak Tuhan juga sudah menang. Jadi mengenai keselamatan, orang yang percaya sudah menang. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih ada peperangan secara pribadi. Tarik-tarikan antara Tuhan dengan iblis masih ada. Kita masih berperang, walaupun kita sudah menang. Tetapi pertempuran kecil-kecil setiap hari masih kita jalani. Jadi, pertama kita harus melihat dulu apa definisi dari menang kalah ini. Kan kita lagi perang nih, perang rohani.
kalahnya itu seperti apa? Ingat bahwa medan tempurnya ada di pikiran manusia. Ya. Ini yang menjadi objek peperangannya, yang menjadi tujuan menang kalahnya, itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Okay? Tuhan ingin supaya kita memikirkan hal-hal yang rohani. Makanya dia suruh supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Itu adalah untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya iblis mau membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Ini tarik-tarikannya. Iblis mau memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Supaya tidak ada lagi ruang bagi kita untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Iblis mau supaya kita memuaskan hawa nafsu kita, memenuhi berbagai macam kebutuhan kita. Padahal Tuhan bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Iblis mau supaya manusia itu bahagia kalau punya uang. Wah, bahagia kalau memiliki harta. Bahagia kalau punya kekuasaan atau ketenaran atau kehormatan. Bahagia. Padahal Tuhan mendesain supaya manusia itu bahagia kalau manusia itu bersama-sama dengan Tuhan. Iblis mau supaya manusia mengasihi dirinya sendiri. Padahal Tuhan mendesain manusia untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Itu yang akan membuat manusia bahagia. Iblis mau supaya manusia itu dibingungkan dengan berbagai macam ajaran. Dari yang hampir benar sampai yang jelas-jelas salah. Dan spektrumnya begitu luas dan begitu banyak dan seringkali membombardir sehingga manusia merasa saya nggak mau mendengarkan, saya tidak mau memikirkan, malas membanding-bandingkan, cuek saja, bodoh amat. Dan akhirnya dia pilih apa yang sudah dari sononya dia tahu. Itulah sebabnya banyak orang mereka menganggap dirinya adalah orang agama yang sama dengan orang tuanya. Karena itu yang paling gampang, itu yang dia sudah tahu, tanpa dia memikirkan. Padahal Tuhan sudah memberikan yang logis dan yang dapat dibuktikan. Tuhan kasih itu. Manusia hanya perlu mencarinya. Iblis mau supaya manusia itu penuh dengan kesombongan. Sehingga tidak mau mengakui bahwa dirinya orang berdosa dan perlu diselamatkan, perlu bertobat. Padahal Tuhan senantiasa menyadarkan manusia, menusuk hati nurani manusia, memberikan wahyu kepada manusia, menggunakan Roh Kudus untuk menginsafkan manusia akan dosa dan akan penghakiman. Anda lihat bahwa di sini selalu ada tarik-menarik. Di dalam pikiran selalu ada suatu pilihan. Artinya manusia dihadapkan kepada suatu pilihan dan dia harus menentukan saya mengarahkan pikiran saya kemana. Apakah saya mengarahkan pikiran saya sesuai dengan yang dunia ini tawarkan, atau saya mengarahkan pikiran saya sesuai dengan yang Allah perintahkan? Ini selalu adalah pilihan di dalam pikiran manusia, di dalam hati kita. Jadi, ini adalah pilihan, dan pilihan yang salah. Ya, pilihan yang benar artinya kita menang dalam peperangan itu. Satu peperangan, saya membuat satu pilihan yang benar, berarti peperangan kecil yang satu ini saya menang. Membuat pilihan yang salah artinya kalah dalam satu peperangan ini.
Tentu dalam satu hari bisa aja ada banyak peperangan karena kita membuat banyak pilihan. Dan kita segera bisa langsung meraba rasakan, saya dalam satu hari atau sepanjang hidup saya ini, atau dalam satu tahun ini, 2023, saya banyak membuat kesalahan. Saya banyak kalah. Kalau banyak kalah, itu namanya banyak mundurnya. Ya. Anda lihat peperangan di Ukraina. Dari 2 tahun yang lalu, tadinya, pasukan Rusia itu menyerang, satu hari bisa maju berapa kilometer, berpuluh-puluh kilometer satu hari. Tetapi lalu kemudian, garis depan pertempurannya itu, maju mundur. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Kadang-kadang menang, kadang-kadang terpukul kalah. Demikian juga, di dalam kehidupan kita ada peperangan rohani pribadi yang kadang-kadang bisa maju, bisa mundur, tergantung dari pilihan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa pilihan kita ini sekarang adalah suatu peperangan, bahwa pilihan kita sekarang ini itu adalah bagaikan saya melawan iblis, gimana cara kita melihatnya? Bagaimana itu mempengaruhi cara pikir kita? Kalau saya salah memilih, iblis menang. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Kalau saya tidak rela iblis menang. Ya, saya orangnya kompetitif. Mungkin yang kenal dengan saya tahu bahwa saya suka menang. Ya, main futsal saya suka menang. Main badminton saya suka menang. Main tenis meja saya suka menang. Main apapun saya suka menang. Ya. Jadi kalau saya disuruh, udah kamu kalah aja. Nggak bisa. Walaupun saya berusaha. Ya. Kadang-kadang saya main sama anak-anak saya. Dalam hati kan pikir, supaya mereka seru gitu kan, saya mengalah. Jadi awalnya mengalah, tapi entah mengapa ujung-ujungnya menang juga. Ya. Nggak tahu kenapa. Ya. Tahu karena tahu melakukan langkah yang terbaik, yang lebih baik. Jadi sulit untuk memilih langkah yang salah gitu. Lagi main catur. Mau ngalah, tapi nggak bisa mengalah. Karena maunya apa? Maunya menang. Kalau Anda tahu bahwa pilihan saya hari ini, pilihan saya sekarang, ini adalah peperangan dan iblis sedang melihat saya. Tuhan sedang melihat saya. Saya mau menang, atau saya biarkan iblis menang. Kira-kira Anda pilih apa? Misalnya, antara pilihan datang ke kebaktian atau tidur. Nah ini kan kebetulan ada yang ini nih, capek nih, aduh capek. Masa masih harus datang ke kebaktian lagi kan? Capek nih, udah seharian kan pergi jalan-jalan segala macam, diajak ini itu acara. Aduh, enakan itu mandi, kemudian berbaring, dan ketemu besok pagi. Enakan begitu. Tetapi ada kebaktian. Sekarang ada pilihan, saya mau ikut kebaktian mendengarkan khotbah, atau saya mau di tempat tidur. Kalau misalnya, di samping Anda di situ, sedang berdiri seorang malaikat, dua orang malaikat, ya, yang satu di sebelah kiri, ya kan, yang satu di sebelah kanan gitu kan. Ayo, saya yakin 100%, semua dari kita di sini pasti akan memilih untuk ikut Tuhan. Ya, seandainya kamu bisa melihat malaikat putih sama setan merah gitu kan. Yang satu di sini berbisik begini-begini, kalau Anda bisa lihat, Anda pasti memilih untuk ikut Tuhan. 100%. Masalahnya, manusia tidak lihat itu, sehingga dia pikir nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, saya pilih yang saya mau saja. Padahal di situ ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang melihat. Kalau misalnya ada malaikat Tuhan yang melihat, saya akan, saya nggak enak kalau saya mengecewakan Tuhan. Ya kan? Saya nggak enak. Kalau ada Tuhan yang hadir di sini, dia bilang, Andrew, ayo bangun. Ya kan? Ayo baca firman Tuhan. Lalu kemudian ada si iblis yang bisik-bisik, tidur aja, 5 menit lagi. Ya kan? 5 menit lagi. Tapi kalau saya lihat Tuhan,
saya pasti nggak enak. Saya pasti nggak enak. Jadi lihat, ini adalah peperangan antara saya di pihak Tuhan melawan iblis. Kalau saya tahu iblis lagi merencanakan kejatuhan saya, merancangkan hal-hal yang buruk terhadap saya pasti ikut rencana Tuhan. Pasti. Masalahnya adalah kita tidak melihat itu. Ya, itu harus dilihat pakai kacamata iman. Sehingga kita bisa melihat ini perang. Ini perang, saya mau pilih yang mana. Oke? Nah, kita sudah bisa langsung dapat gambarannya. Kalau begitu, apa konsekuensinya? Bagaimana kalau menang, bagaimana kalau kalah? Coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Oh, ini pasal yang luar biasa. Saya sarankan, Anda jangan baca ini kalau Anda gampang takut, kalau Anda gampang gemetar dan gentar, jangan dibaca. Ya. Karena ada berkat dan ada kutuknya. Wah, dan kutuknya ini sangat mengerikan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dengan berkatnya dulu. Oke? Tuhan memakai bangsa Israel untuk menjadi simbol dari peperangan pribadi kita. Oke? Bangsa Israel ini dipakai untuk menjadi simbol. Bangsa Israel adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah suatu bangsa, adalah suatu kolektif. Kita adalah pribadi, kita adalah individu. Tetapi Tuhan memakai perjalanan bangsa Israel, pengalaman Israel, kesalahan-kesalahannya, perjuangan mereka untuk menjadi pelajaran buat kita, menjadi simbol. Nah, kita akan memakai simbol yang Tuhan kasih itu, kita aplikasikan kepada peperangan individu. Oke. Kalau seseorang memilih untuk mengasihi Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia. Ya, nih ayat yang kedua, ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Plus ada berkatnya macam-macam, lumayan panjang sampai ayat yang ke-14. Ada banyak berkat. Rupanya Tuhan menyediakan berkat bagi kita yang mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti rancangan yang Tuhan sudah bikin. Ada banyak berkatnya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3, di ayat yang ketiganya dikatakan bahwa berbahagialah kan, di ayat 1, berbahagialah ya, orang ayat 2 yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, di ayat yang ketiga, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini merupakan janji terindah. Siapa yang tidak mau dikasih janji apa saja yang diperbuatnya berhasil? Ini lebih hebat daripada superpowernya Raja Midas. Siapa yang tidak tahu Raja Midas? Siapa yang tahu deh? Raja Midas. Raja Midas itu adalah seorang raja yang katanya dikutuk bahwa semua yang dia sentuh akan menjadi emas. Ini karena dia sangat tamak, ya. Sehingga dia pengen semua yang dia sentuh jadi emas. Pertama-tama dia coba, dia sentuh vasnya, vasnya jadi emas. Dia sentuh tempat tidur, tempat tidurnya jadi emas. Dia senang sekali. Ya, dia senang sekali. Akhirnya dia sentuh apa-apa saja, dia semuanya emas. Dia menjadi kaya raya, Raja Midas. Tetapi dia sentuh anaknya, dia peluk anaknya jadi emas. Menjadi patung. Wah, kaget dia. Ya kan? Dia sentuh istrinya jadi patung emas. Singkat cerita, si Raja Midas ini akhirnya menyesal. Ya, karena semua yang dia sentuh jadi emas.
Nah, yang Tuhan janjikan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, 1-3 ini, lebih baik daripada kemampuan Raja Midas. Emas. Tuhan bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua yang dia lakukan berhasil. Belajar dapat 110. Ya kan? Bikin pekerjaan sukses. Bikin perusahaan startup gitu kan, sukses. Bikin jemaat maju. Waduh. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak mau? Ini berkat dari Tuhan. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Salomo bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Salomo, orang yang paling kaya. Ya, dalam 1 tahun, para pedagang, para pekerja, upeti dan lain sebagainya, mengumpulkan ke dalam perbendaharaan Salomo lebih dari 1.500 talenta emas. Talenta, ya, talenta itu udah mahal banget, udah berat banget. Emas pula, setahun. Salomo memerintah selama 40 tahun. Kalau di rata-rata, itu berarti selama 40 tahun itu, berapa banyak kekayaan yang dia kumpulkan, baru emasnya doang. Katanya, saking kayanya Salomo, dan saking banyaknya emas dan perak yang dia kumpulkan, sampai di Yerusalem, perak itu sudah seperti batu. Saking kayanya Salomo. Perak sudah jadi kayak batu. Orang nggak melihat lagi, perak. Nih emas. Dan dia bilang, Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini hikmat dari Salomo. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Sebenarnya Anda boleh baca sampai 3 juga. Sampai 4. Sia-sialah orang yang katanya bangun pagi, ya, kemudian tidur larut malam, mencari roti. Padahal Tuhan kasih kepada orang yang dikasihinya. Sia-sia orang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia orang pengawal berjaga-jaga, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Semua ini adalah berkat dari Tuhan. Jadi, janji dari Tuhan adalah, kalau kamu setia, kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu mencari Tuhan, maka ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Banyak sekali. Tidak bisa kita hitung. Lalu, sebaliknya gimana? Kalau seseorang tidak setia, konsekuensinya adalah dia akan semakin meninggalkan Tuhan. Loh, tadi konsekuensi dari menang itu adalah dapat berkat. Tetapi sekarang saya sebutkan, konsekuensi dari kalah adalah semakin meninggalkan Tuhan. Apa yang saya maksud? Di ayat yang ke-15, di pasal yang ke-28 ini, Ulangan. Ada segala macam kutuk dan kengerian yang akan menimpa orang tersebut. Wah, tuh. Mungkin ada yang akan menyerang Tuhan dan berkata, apakah kalau begitu ini cuma suatu transaksi? Manusia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati manusia. Kalau gitu kayak karyawan dong. Ya kan? Ada pemilik perusahaan menggaji karyawan. Karyawannya bekerja untuk bosnya, bosnya menggaji karyawannya. Kalau karyawannya bekerja dengan baik, maka bos akan kasih gaji. Ya kalau begitu sama dong. Ini semua berkat-berkat yang sudah dituliskan di sini adalah hanya transaksi saja. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi manusia? Malahan Tuhan itu sebenarnya jahat. Karena kalau manusia akhirnya tidak melakukan yang Tuhan inginkan, malah dibinasakan. Malah dikutuk. Bos dunia masih mending. Kalau yang tidak mau mengikuti, ya palingan dipotong gaji.
Nggak akan sampai mati, nggak akan sampai ini, bagaimana? Nah, kalau gitu, bagaimana kita menjawabnya? Apakah benar? Realitanya bukan demikian. Realitanya, ini bukan semacam transaksi, di mana manusia itu jadi karyawannya Tuhan, dan kita mendapatkan benefit dari melakukan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan memberkati kita. Saudara, itu sudah menjadi sukses teologi. Itu diajarkan oleh gereja-gereja tertentu. Ya, bahwa kamu melakukan ini dan ini dan itu, maka Tuhan akan membalasnya dengan begini, 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 10, 100 kali lipat. Bukan demikian. Jadi, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Sebenarnya, Tuhan itu bukan diktator. Tetapi Tuhan ingin suatu hubungan saling mengasihi. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan, kita menyerahkan diri kita. Saya surrender. Dalam bahasa Inggris ada satu istilah surrender yang sangat bagus. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menyerah. Ya. Tapi kata berserah dalam bahasa Indonesia tidak sepenuhnya menggambarkan arti surrender. Surrender itu artinya yang tadinya memiliki independensi, lalu kemudian menyerahkan kebebasannya kepada Tuhan. Ya. Yang tadinya dia tidak berada di bawah Tuhan. Ketika dia menyerah, dia menaruh dirinya di bawah kendali Tuhan. Itu namanya surrender. Oke? Jadi Tuhan mau supaya manusia mengasihi Tuhan sampai menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi manusia sampai menyerahkan dirinya bagi manusia. Ini hubungan saling mengasihi yang Tuhan desain. Ya, saling mengasihi dan saling menyerahkan diri satu sama lain. Ini diilustrasikan di dalam pernikahan. Jadi, di dalam pernikahan, bukan hanya istri yang harus tunduk kepada suami. Oh, istri, ya. Ini menurut Efesus 5 ayat 21, kan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sama-sama saling mengasihi dan sama-sama saling menyerahkan dirinya. Maka ada perintah juga bagi suami, ya, kasihilah istrimu, seperti Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, telah mati, menyerahkan dirinya bagi jemaat. Sang suami juga harus menyerahkan dirinya. Ini ilustrasi yang Tuhan kasih kepada manusia. Kayak begini loh, saling mengasihi. Jadi, kalau Tuhan menyuruh supaya manusia mengasihi dia, lalu kemudian manusia mencari Tuhan, manusia melakukan kehendak Tuhan, apa yang akan manusia dapat? Manusia akan mendapatkan Tuhan sendiri, bukan kekayaan, bukan harta, tetapi mendapatkan Tuhannya. Yang dia cari bukanlah kekayaan atau harta atau berkat. Yang dia cari adalah Tuhan, dan yang akan dia dapatkan adalah Tuhan. Nah, bersama dengan Tuhan itu ada kebahagiaan. Bersama dengan Tuhan ada hikmat. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Bersama dengan Tuhan ada segala hal yang baik-baik, ada berkat, ada damai, ada rasa puas. Itu bersama dengan Tuhan. Jadi ketika orang percaya, setia, lalu melakukan kehendak Tuhan, lalu dia mendapatkan Tuhan, dia akan mendapatkan semua yang bersama-sama dengan Tuhan itu. Yang dia dapatkan tapi Tuhannya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak setia kepada Tuhan, lalu dia bahkan menolak Tuhan, ya, dia menjauh dari Tuhan, maka apa akibatnya? Maka akibatnya dia tidak mendapatkan Tuhan. Dan bagaimana dengan hal-hal yang bersama-sama dengan Tuhan itu? Ya nggak dapat juga.
Maka tidak heran kalau dia sudah menolak semua yang baik-baik itu, tersisa adalah yang buruk-buruk. Karena semua yang baik-baik itu bersama dengan Tuhan, dan dia tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia tidak akan dapatkan semua itu, kebahagiaan tidak, apalagi dan lain-lain, tidak akan didapatkan. Karena dia tidak mendapatkan Tuhan. Ini juga sekalian menjawab, kenapa? Ada orang yang setia kepada Tuhan, tetapi tampaknya tidak diberkati secara material. Sedangkan di sisi lain ada orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi tampaknya diberkati secara material. Kok bisa begitu? Seolah-olah terbalik, dunia ini sudah terbalik. Yang setia kepada Tuhan tidak diberkati, yang tidak setia malah diberkati. Bagaimana kita menjawab ini? Jawabannya sangat sederhana. Ya. Orang yang tidak mencari Tuhan, dia bisa mencari uang. Ya. Dia tidak mencari Tuhan, dia mencari uang, mencari kebutuhan dia, mencari keinginan dia, mencari segala hal duniawi. Dia bisa cari itu. Dia tidak akan dapatkan Tuhan, karena dia tidak mencari Tuhan. Dia bisa dapatkan uang, tetapi uangnya itu dengan mudah bisa hilang. Tuhan bilang, ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkarnya. Kalau diperhatikan, tiba-tiba bersayap, lalu kemudian terbang. Itu kekayaan dunia ini. Ya. Mungkin dia tidak mencari Tuhan, tetapi mencari kesuksesan. Dan dia bisa mencapai kesuksesan, tetapi kesuksesan dia itu bagaikan berdiri di atas galah. Berdiri di atas galah dan pijakannya itu licin. Sehingga setiap saat, kapan saja, mudah sekali tergelincir dan dia jatuh. Karena dia tidak mencari Tuhan, dan dia tidak akan mendapatkan Tuhan. Apapun yang manusia cari, yang bukan berasal dari Tuhan, itu akan hilang lenyap. Lalu bagaimana dengan orang yang mencari Tuhan? Dia akan dapatkan Tuhan. Kalau dia sudah mendapatkan Tuhan, maka apalagi artinya hal-hal material. Ya kan? Kan yang dia cari adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia dapatkan kerajaan Allah itu. Kalau sudah mendapatkan kerajaan Allah, apa pentingnya lagi kerajaan dunia? Nggak penting lagi. Ketika seseorang sudah mendapatkan yang jauh-jauh lebih berharga, maka yang tidak bernilai itu akan dia tinggalkan. Ya. Kalau seseorang belum mendapatkan itu, maka dia akan merasa sangat posesif. Sangat posesif. Jangan sampai kehilangan, karena dia tidak punya banyak. Ya kan? Bayangkan, dulu saya waktu masih SMP, SMA, satu minggu dikasih uang saku 50.000. Wih, lumayan tuh. Ya, tahun itu 95, 96 gitu, sampai 98. Satu minggu 50.000. Itu pernah dipalak pulang sekolah. Zaman sekarang udah nggak ada yang tawuran lagi kan ya. Zaman dulu itu saya masih. Lalu pulang dipalak, uangnya diambil. Rasanya sakit sekali. Ya. Itu rasanya. Tuhan ini kan. Ini. Padahal cuman berapa puluh ribu. Ya kan? Karena apa? Karena uangnya nggak banyak. Tapi sekarang, ya, misalkan, bukan saya. Tapi misalnya ada orang yang punya 100 triliun rupiah. Ya kan? Terus dompetnya isi 50.000. Diambil. Gimana? Ya udahlah, ya kan? 50.000. Saya punya 100 triliun. 50.000 ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya. Saudara, Tuhan Yesus, nilainya dibandingkan 100 triliun itu masih lebih mahal mana?
100 triliun atau Tuhan Yesus. Bagi orang yang sudah mendapatkan Tuhan Yesus, dia sudah kaya raya, dia sudah sultan, ya, sultan apa, Andalas kayak sultan apa segala macam, nggak ada, itu jauh, ya, sultan dunia ini jauh. Kita sudah memiliki Tuhan, kita punya kerajaan sorga, kita adalah ahli warisnya sorga, di mana jalanannya terbuat dari emas, jalanan yang diinjak-injak, pintu gerbangnya itu terbuat dari mutiara yang super gede. Dan landasan, fondasi dari kota itu terdiri dari 12 lapis permata yang tembus pandang. Itu semua menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kenapa perlu kecewa? Kenapa perlu protes kepada Tuhan? Tidak perlu. Oleh sebab itu orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhannya. Itu yang akan dia dapatkan. Dan Tuhan memiliki 1001 cara untuk memberkati kita dengan non-materi. Non-materi. Tuhan bisa menambahkan kecerdasan. Sudah lama manusia mengetahui. Sejak dulu, tadinya, tes IQ itu didesain untuk mengukur kecerdasan manusia. Ya, mengukur kecerdasan manusia. Sejarahnya lumayan panjang, saya tidak akan cerita semuanya. Tetapi akhirnya, para psikolog menemukan bahwa IQ manusia bisa meningkat. Bisa menurun sedikit. Ya, IQ itu bisa meningkat. Kalau nggak salah, orang Amerika rata-rata IQ-nya itu cuma 96 sampai 98. Rata-rata. Indonesia, Anda mau tahu? Ya, 80-an tinggi sampai 90-an awal. Rata-rata. Tetapi itu kan menghitung yang di kota, yang di desa, semuanya dipukul rata gitu. Ya, saya yakin yang di sini mah semuanya pintar-pintar. Tapi yang jelas, itu ternyata bisa meningkat. Siapa yang bisa meningkatkan itu? Kan Tuhan yang bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Dia yang memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit, dengan murah hati. Memberikan dengan murah hati, kasih hikmat. Kalau hikmatnya itu nggak masuk karena kapasitasnya terlalu kecil, Tuhan pasti upgrade supaya RAM-nya itu meningkat. Hard disk-nya itu jadi SSD. Kenceng tiba-tiba. Nggak tiba-tiba. Yang jelas Tuhan upgrade. Bisa. Yang tadinya belajar bahasa Inggris susah, belajar bahasa Yunani susah, ternyata bisa akhirnya dengan pertolongan Tuhan, ya, dengan banyak keringat, darah dan air mata, lulus juga, ya kan, BTH, karena Tuhan bisa menolong. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati kita bukan dengan materi, tetapi dengan pasangan yang ideal, dengan kesempatan, dengan keahlian, kemampuan Tuhan berikan. Anak-anak Tuhan berikan. Jauh-jauh lebih berharga. Yang bisa kita pakai sekarang untuk membantu kita mencari Tuhan lebih dekat lagi. Oleh sebab itu, di dalam peperangan rohani kita mau maju, ya, atau mundur, itu adalah suatu pilihan. Masing-masing ada konsekuensinya. Jadi, tantangan untuk kita, tahun 2024 ke depan ini, setiap pilihan, kita bayangkan, ada 2 malaikat yang putih dan yang merah. Ya, saya mau pilih yang mana? Kalau saya di pihak Tuhan, yang merah ini musuh. Setiap apa dia bisikkan, jangan saya dengarkan. Ada selalu Tuhan yang mengawasi saya, bersama dengan saya, di dalam hati saya. Kalau saya tidak membuat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, pasti saya nggak enak. Pikirkan itu, maka kita akan menang terus, dan menang terus, dan menang terus. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, kami tidak tahu
tahun yang akan datang ini akan membawa apa. Namun yang kami tahu adalah firman-Mu setia dan sudah teruji sehingga kami bisa bersandar dan tahu bahwa Engkau menyediakan berkat-berkat bagi kami. Bukan yang bersifat material saja, tetapi yang secara rohani akan membuat kami semakin maju dan menang terus. Tuhan tolong bantu kami membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.